Halo teman-teman trader, selamat bergabung bersama Didi Max. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan trading forex ya. Jadi video ini itu merupakan video di episode pertama untuk teman-teman bisa menjadi seorang professional trader. Bersama saya Doni Wijaya akan membantu teman-teman dalam pengenalan trading forex. Nah, jadi sebenarnya trading forex ini juga merupakan salah satu investasi jangka pendek yang bisa teman-teman pilih dalam berbagai kondisi seperti saat ini. Ya, jadi kenapa sih kita harus melakukan investasi sejak dini? Jadi investasi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara ya, salah satunya dengan berinvestasi di pasar keuangan. Jadi seperti teman-teman ketahui, kalau berinvestasi tujuannya kita untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang atau di masa depan. Ya, dan salah satunya adalah ya kenapa sih kita harus melakukan investasi sedini mungkin ya. Nah, karena setiap orang itu menginginkan hidup yang nyaman di masa depannya, nah atau di masa tuanya nanti. Jadi untuk itu diperlukan perencanaan keuangan yang secermat mungkin yang harus dimulai sejak dini. Jadi intinya adalah ketika kita memilih investasi, hal yang pertama tentu ya kita inginkan pasti adanya return atau imbal balik atau profit. Nah, tapi tidak kalah penting juga ketika teman-teman melakukan investasi, hal yang paling signifikan atau hal yang paling menjadi pondasi kita adalah pengalaman. Nah, jadi secepat mungkin kita mengenal investasi, secepat mungkin juga kita bisa memahami dan juga memiliki pengalaman yang mumpuni mengenai investasi itu tersendiri. Nah, dengan investasi sejak dini ya, teman-teman bisa melindungi asetnya dari beberapa ancaman-ancaman ekonomi lain yang di luar sana. Mungkin bisa kita sebut sebagai inflasi dan juga mungkin kita sebut dengan resesi. Yang dimana pada saat video ini dibuat, pada tahun 2022, kita saat ini sedang menantikan saat-saat resesi di tahun 2023. Dan salah satu solusi yang bisa menjadi pilihan teman-teman adalah memulai investasi. Salah satunya adalah investasi di trading forex atau di forex market. Nah, jadi teman-teman kenapa sih harus investasi sejak dini? Karena itu tadi ya, karena memang ada beberapa peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dan juga kita bisa dapatkan pengalaman-pengalaman dan juga dari pembelajaran dari resiko-resiko dari macam-macam investasi itu sendiri. Nah, lalu sebenarnya dalam trading forex ini itu seperti apa sih sejarahnya sampai bisa saat ini kita bisa lakukan ya? Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa trading forex itu merupakan perdagangan mata uang. Ya, jadi kita melakukan transaksi beli misalkan mata uang satu. Jadi ketika mata uang A ini naik, maka kita mendapatkan selisih dari harga belinya kita dengan harga jualnya itu adalah profitnya kita. Jadi singkatnya, transaksi trading forex ini merupakan transaksi jual beli mata uang asing dan juga ada komoditi. Jadi yang kita dapatkan profitnya adalah dari selisih ketika harga lagi murah kita beli dan harga naik itu adalah selisih yang dimana kita bisa mendapatkan keuntungan di forex market. Nah, sejarahnya itu dimulai dari tahun 1999, itu pertama kali muncul di Bursa Berjangka Jakarta atau singkatnya kita adalah BBJ. Nah, jadi pada waktu itu perdagangan mata uang asing itu dilakukan secara konvensional. Jadi jika misalkan teman-teman ingin melakukan transaksi, Anda harus datang dulu ke kantor BBJ untuk melakukan transaksi dan tentu ini tidak efisien banget. Nah, perkembangan zaman ini sudah maju, jadi pada saat ini aktivitas trading itu mudah banget dilakukan, apalagi ada bantuan dari online, ya. Jadi setelah adanya regulasi yang mengatur hal ini, trading forex juga semakin lama semakin bertumbuh dengan pesat di Indonesia. Jadi jumlah trader forex di Indonesia ini juga terus meningkat sepanjang tahunnya. Nah, awalnya sih sebenarnya trading forex ini hanya dianggap sebagai investasi belaka, ya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, eh, trading forex ini tidak dianggap sebagai sarana investasi saja, tapi juga bisa digunakan sebagai sarana bisnis. Ya, tujuannya untuk mendapatkan profit dalam jumlah yang cukup mumpuni atau cukup besar. Nah, beberapa trader juga bahkan menjadikan trading forex ini sebagai pekerjaan utama mereka, ya, untuk memperoleh penghasilan. Jadi sebenarnya pangsa pasar trading forex ini saat ini justru sangat berkembang pesat, apalagi setelah pasca pandemi.
atau COVID. Jadi sarana untuk melakukan bisnis atau investasi di trading forex di saat ini jadi sangat signifikan. Nah, setelah itu, trading forex ini sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat dan tidak heran jika banyak juga yang mulai tertarik untuk mempelajari lebih banyak tentang trading forex. Ya, mungkin termasuk juga teman-teman yang lagi melihat atau menonton video ini. Jadi mulai dengan cara trading ini seperti apa, tips dan trik agar bisa menjadi seorang trader profesional, dan juga tidak perlu ragu akan keamanan online karena trading kegiatan ini di Indonesia itu berada di bawah pengawasan Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi di bawah dari Kementerian Perdagangan. Jadi aman banget. Ada juga yang dapat memanfaatkan jasa pialang dengan reputasi yang tentunya terjamin seperti broker yang saat ini yang mungkin teman-teman masuki adalah dari DidiMax. Ya, terutama jika mungkin Anda adalah orang yang masih awam tentang trading forex atau tidak memiliki waktu untuk melakukan trading selama berjam-jam memantau market. Nah, Bapepti ini udah menyediakan daftar broker atau pialang yang kredibel yang bisa diandalkan untuk teman-teman yang masih pemula, khususnya trading bersama DidiMax ini adalah tempat yang paling pas dan paling cocok untuk teman-teman yang ingin belajar dan teman-teman ingin mendapatkan pengalaman untuk menjadi seorang profesional trader. Nah, kalau ketika teman-teman udah masuk dalam trading forex, akan ada beberapa istilah atau hal-hal yang penting dalam dunia forex market. Yang pertama itu adalah broker. Nah, broker ini apa? Jadi broker ini merupakan individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Nah, biasanya ketika teman-teman masuk di suatu broker untuk melakukan transaksi ini akan dikenakan komisi untuk pemesanan transaksi yang dilakukan. Jadi singkatnya gini, broker ini merupakan perantara antara kita sebagai seorang trader dan juga market. Ya, jadi broker ini merupakan perusahaan seperti yang teman-teman lihat saat ini. Broker ini perusahaan dan perusahaan itu adalah DidiMax sendiri. Jadi DidiMax ini menyediakan alternatif fasilitas yang bisa kita gunakan seperti kalau untuk di saat ini seperti di online zaman online saat ini kita bisa memanfaatkan aplikasi yang namanya MetaTrader untuk melakukan eksekusi harga yang kita bisa ambil untuk dilakukan transaksi di bursa market atau di forex market. Nah, ada juga untuk yang bahasa leverage. Nah, leverage ini itu merupakan fasilitas yang ditawarkan oleh broker agar kita sebagai seorang trader itu bisa memaksimalkan peluang profit ya dalam trading forex dengan melipat gandakan modal itu tentu bisa mendapatkan peluang yang lebih besar. Ya, seperti teman-teman ketahui, untuk melakukan transaksi trading forex, untuk melakukan ambil posisi satu lot, itu kita membutuhkan dana sekitar 1 miliar rupiah. Nah, yang dimana ketika teman-teman menggunakan leverage, maka transaksi yang nominalnya untuk mengambil itu 1 M, itu ya kita ambil aja 1 banding 100, maka kita hanya cukup membayar ya 10 juta untuk melakukan transaksi satu lot ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu modal yang besar untuk mengambil posisi satu lot di market. Hanya dengan modal 10 juta rupiah, Anda sudah bisa melakukan transaksi satu lot yang setara dengan nilai 1 miliar rupiah. Seperti itu. Lalu juga ada yang namanya two-way opportunity. Nah, two-way opportunity itu adalah peluang dua arah, yang dimana artinya adalah Anda bisa mendapatkan peluang keuntungan kemanapun arah harga bergerak. Jadi ketika harganya lagi turun, Anda bisa mengambil posisi beli karena kondisinya itu adalah lagi murah. Misalkan seperti ini, harga lagi turun. Di sini adalah area kita untuk pembelian. Jadi ketika harga naik, ini kita bisa jual. Nah, ini adalah arah pertama atau arah naik. Nah, dan ini adalah area profit. Nah, uniknya dalam trading forex, ketika harga juga berbanding terbalik, ya, misalkan harganya lagi naik seperti ini. Nah, ketika harga sudah naik dan kita rasa kayaknya ini harga sudah kemahalan, kita bisa melakukan transaksi selling, short selling. Meskipun kita belum ada pembelian, kita bisa melakukan open posisi sell, yang dimana ketika kondisi harganya lagi turun, kita bisa mendapatkan keuntungan dengan yang namanya liquid posisi pembelian atau buy. Jadi ada dua arah, yang dimana pertama adalah pembelian, yang dimana harga harganya naik, ini mendapatkan profit. Namun diingat, ketika harganya turun,
posisi buy ini akan mengalami resiko atau kerugian. Begitupun sebaliknya ketika Anda melakukan transaksi sell, harganya turun, Anda mendapatkan profit, namun ketika harganya bergerak naik, maka ini akan mendapatkan resiko. Ya, jadi seperti itu untuk konsep two-way opportunity. Nah, lanjut untuk risk and return. Ya, peluang dan resiko dalam trading forex ini apa saja? Ya, di sini saya udah cantumkan bahwa sebenarnya dalam resiko dalam trading forex itu tentu ada pastinya karena yang pertama itu ada yang namanya resiko volatilitas yang tinggi. Nah, apalagi namanya perdagangan internasional atau perdagangan dunia, tentu peminatnya jual belinya akan sangat ramai. Ya, dan fluktuasi pergerakan ini sangat cepat di setiap menit dan setiap jamnya. Ya, seperti saja misalkan kita hitung di market gold atau di market emas, pergerakan hariannya itu bisa mencapai 20 sampai 30 poin. Yang di mana fluktuasi ini kalau kita menggunakan satu lot, peluangnya atau resikonya ini bisa mencapai 20 sampai 30 juta per satu hari. Dan ini kalau profit ini akan sangat bagus, tapi ketika ini terjadi resiko, ini akan sangat membahayakan. Jadi perlu berhati-hati untuk melakukan transaksi karena di volatility harga ini cukup tinggi untuk di market forex. Lalu yang kedua, resikonya ada di leverage. Yang seperti tadi saya sampaikan, leverage ini adalah daya ungkit dari transaksi 1M, kita bisa transaksi dengan 10M saja udah bisa beli satu lot, yang dimana bahayanya leverage ini mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bertransaksi yang jauh lebih banyak. Yang dimana teman-teman tahu semakin banyak transaksi yang diambil, maka resikonya juga akan semakin besar atau kita sebut sebagai overtrade. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang melakukan transaksi, khususnya untuk teman-teman yang sudah melakukan overtrade. Idealnya dalam trading forex kita mengambil transaksi itu 10% dari modal Anda. Jadi misalkan Anda memiliki modal, katakanlah modalnya Anda itu adalah 10.000 US dollar atau 100 juta. Maka dari sini Anda hanya bisa menggunakan maksimal satu lot. Ya. Nah, jadi kalau misalkan modal Anda itu adalah 5.000 US dollar, maka Anda maksimal menggunakan 0,5 lot dalam transaksinya. Seperti itulah konsep untuk menghindari yang namanya over transaksi. Nah, ada juga yang kedua di sini adalah resiko broker forex. Jadi seperti teman-teman ketahui tadi bahwa broker ini ada yang legal dan ada yang ilegal. Nah, kalau untuk yang legal sendiri itu diawasi sama eh, Kementerian Perdagangan ya atau Bapepti untuk yang legal, sementara untuk broker-broker yang ilegal itu kebanyakan broker-broker yang tidak diawasi oleh badan pengawas seperti Bapepti. Jadi pentingnya teman-teman memilih broker yang memang diawasi dan juga dijamin oleh kementerian. Nah, ada juga yang keempat itu resiko psikologis. Nah, resiko psikologis ini merupakan resiko yang terjadi akibat transaksi yang tanpa ada yang namanya planning atau sistem trading. Jadi kalau misalkan teman-teman trading, eh, biasanya kita sudah menentukan target ya. Biasanya kita targetnya kecil-kecil. Namun biasa karena faktor kita sebut ada faktornya greedy. Greedy ini adalah rakus yang awalnya kita targetnya cuma 100.000. Nah, tapi karena kita lihat peluangnya banyak, akhirnya targetnya kita menjadi naik. Jadi 1 juta, jadi 2 juta, jadi 3 juta, dan seterusnya. Dan ketika ini sudah naik, maka ini harus hati-hati karena semakin besar juga profit yang kita harapkan, maka resikonya juga semakin besar. Nah, yang biasanya dampak selanjutnya yang terjadi ketika teman-teman sudah mendapati resiko psikologis dari dampak greedy, itu biasanya akan mendapati yang faktor selanjutnya adalah faktor fear atau takut. Karena kalau misalkan kita sudah lumayan profit, kita sudah lumayan mendapati banyak kondisi kerugian, maka biasanya kita udah mulai takut untuk bertransaksi kembali atau kita sebut sebagai fase trauma. Nah, itu bisa terjadi dalam trading forex. Nah,
Seperti yang saya sampaikan, kalau dalam resiko tentu ada return-nya. Nah, return ini di trading forex justru banyak banget. Yang pertama, fleksibilitas tempat. Jadi Anda bisa melakukan transaksi di mana saja. Ya, ada juga fleksibilitas waktu. Jadi Anda bisa transaksi juga di kapan saja ya. Mungkin lagi kerja atau mungkin teman-teman lagi weekend. Ini bisa banget untuk teman-teman kerjakan. Terus yang ketiga, untuk return atau peluangnya, likuiditasnya itu sangat bagus. Jadi pada saat Anda bisa bertransaksi juga di mana saja, mungkin lagi bertransaksi, lagi di luar rumah atau lagi di rumah, ini bisa banget. Nah, affordability, jadi dengan modal yang terbatas, Anda bisa melakukan transaksi dengan nominal yang cukup besar seperti tadi yang kita sebut sebagai leverage. Lalu ada juga efektivitas. Jadi biaya transaksi yang dalam trading forex ini cukup terjangkau, yang di mana banyak biaya-biaya kalau misalkan kita lakukan usaha atau investasi, ya biasanya kita harus memulai dengan modal-modal yang cukup besar. Sementara kalau untuk di trading forex, Anda tidak perlu memerlukan modal yang cukup besar dalam memulai trading forex. Nah, ada juga profitabilitas. Tentu profitabilitas ini sangat baik karena dalam trading forex itu memiliki peluang keuntungan dua arah seperti yang tadi kita sampaikan di awal. Lalu yang terakhir, fasilitas yang diberikan juga ini perlu diperhatikan karena dalam memulai trading forex perlu yang namanya edukasi forex ya. Dan juga pasti kita perlu memilih yang dimana mendapatkan ya edukasi-edukasi yang berkualitas. Nah, seperti itu aja mungkin yang eh, saya sampaikan untuk pengenalan dalam trading forex. Tentunya ada banyak, jadi teman-teman juga nanti bisa dapatkan di buku, teman-teman bisa baca mengenai pengenalan-pengenalan tentang trading forex ya, yang dimana merupakan salah satu alternatif investasi jangka pendek dan juga bisnis yang bisa Anda gunakan, dan tentunya wajib diketahui mengenai resiko dan juga peluangnya sehingga kita ke depan bisa memaksimalkan peluang dan bisa meminimalisir resiko yang terjadi dalam market forex. Nah, itu aja mungkin saya sampaikan. Sampai ketemu di video kedua untuk di bagaimana cara menggunakan atau mengoperasionalkan aplikasi ya untuk trading, yaitu adalah MetaTrader di Android ataupun juga di PC Anda. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di video yang kedua.